Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman semua yang sama berbahagia. Saat ini, saya akan membawakan sebuah cerita berjudul Entapo Apo. Dengarkan ya teman-teman. Asal mula burung entapo apo. Selama ini, orang mengira burung cendrawasih hanya ada di Papua. Tapi, tahukah kalian bahwa burung jenis ini ternyata juga terdapat di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kabupaten Muna. Masyarakat di sana menyebutnya dengan nama burung entapo apo. Menurut cerita, burung ini merupakan penjelmaan seorang anak laki-laki yang bernama Laane. Bagaimana Laane bisa menjelma menjadi burung entapo apo? Ikuti kisahnya dalam cerita Asal Mula Burung Entapo Apo. Dahulu, di sebuah kampung di daerah Muna, Sulawesi Tenggara, hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-lakinya bernama Laane. Suaminya meninggal dunia saat Laane masih bayi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, janda itu mengolah kebun yang luasnya tidak seberapa. Kebun itu ia tanami ubi dan jagung untuk dimakan sehari-hari. Selain kebun, sang suami juga mewariskan seekor kuda jantan. Janda itu amat sayang kepada Laane. Ia merawatnya dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi besar. Namun, Laane yang telah menginjak usia remaja itu tidak pernah membantu ibunya bekerja. Dari bangun hingga tidur lagi, kerjanya hanya bermain gangsing bersama teman-temannya. Sang ibu mulai tidak senang melihat kelakuan anaknya yang semakin hari semakin malas. Ia sudah berkali-kali mengajaknya pergi ke kebun, namun Laane selalu menolak. Sohaida kumarada sesewolyo, kau bule ina. Buat apa bekerja setiap hari? Capek bu. Begitu selalu kata Laane. Anakku, kita mau makan apa kalau tidak bekerja? Ujar ibunya. Ibu saja yang bekerja. Aku lebih senang bermain gangsing bersama teman-temanku daripada membantu ibu bekerja di kebun, kata Laane dengan nada cuek. Kalau begitu, makan saja itu gangsingmu, tukas ibunya dengan nada kesal. Laane tetap tidak peduli pada nasihat ibunya. Ia pergi meninggalkan rumah menuju ke rumah teman-temannya. Sang ibu yang masih kesal sedang menyiapkan makanan di meja makan. Namun, bukannya nasi dan jagung rebus yang disiapkan, melainkan gasing yang dipotong kecil-kecil lalu ditempatkan di dalam kasopa tempat jagung atau ubi. Tali gasing itu juga dipotong-potong lalu ditempatkan di dalam kakua tempat sayur atau ikan. Janda itu kemudian pergi ke kebun. Menjelang siang hari, Laane kembali dari bermain karena laparnya. Alangkah terkejutnya ia saat melihat kasopa dan kakua di atas meja yang berisi potongan-potongan gasing dan talinya. Oh ibu, kau benar-benar marah kepadaku, padahal aku lapar sekali, keluh Laane. Dengan perasaan sedih, ia pun naik ke atas loteng rumahnya. Di atas loteng itu, ia duduk termenung sambil memikirkan nasibnya. Ibu sudah tidak sanggup kepadaku, lebih baik menjadi burung saja, sehingga aku bisa kesana kemari mencari makan sendiri, kata Laane. Ucapan Laane rupanya menjadi kenyataan. Begitu ia selesai berucap, tiba-tiba sekujur tubuhnya dipenuhi bulu berwarna-warni yang indah dan berkilauan. Selang beberapa saat kemudian, anak pemalas itu berubah menjadi seekor burung.
Ia kemudian hinggap di atap rumahnya sambil bernyanyi merdu. Menjelang sore hari, janda itu kembali dari kebun. Ia pun memanggil-manggil anaknya. "Laane, Laane, kamu di mana anakku?" teriaknya. Sudah berkali-kali ibu itu berteriak, namun tak ada jawaban. Dengan panik, ia segera keluar dari rumah. Ketika berada di depan rumah, ia pun melihat seekor burung bertengger di atap rumahnya. Janda itu hampir pingsan saat melihat pada burung itu masih memperlihatkan tanda-tanda anaknya. "Oh anakku, maafkan ibu, turunlah nak," bujuk sang ibu. Nasi sudah menjadi bubur. Laane yang telah menjelma menjadi seekor burung itu tidak mungkin lagi berubah menjadi manusia. Ia akan menjadi burung untuk selama-lamanya. Ketika ibunya berteriak memanggilnya, "Ane, Ane, nehamaiko gane?" Namun tak ada jawaban. Sang ibu pun tak bisa berbuat apa-apa kecuali menyesal atas perlakuannya terhadap anak semata wayangnya itu. Sejak peristiwa itu, burung yang suka berkicau, "Entapo, apa. Itu dinamakan burung entapo apo. Hingga saat ini, burung yang mirip dengan burung cendrawasih itu masih sering terdengar kicauannya dari dalam hutan di daerah Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian cerita asal-usul burung entapo-apo dari Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut adalah anak pemalas dan pembangkang seperti Laane pada akhirnya akan mendapat malapetaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.